أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Seseorang bisa memiliki kekuatan untuk saling merasakan kebersamaan itu. Kalau bersaudara kandung, sedarah, belum tentu bisa bersama masuk ke dalam surga. Karena banyak orang yang sedarah tapi berbeda agama. Tapi kalau sama imannya, insya Allah akan bersama menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kenapa disebut innamal mu'minuna ikhwah. Nah, salah satu kekuatannya adalah kemampuan melihat penderitaan saudara-saudara kita. Apalagi kita ini alhamdulillah diberikan Allah kemudahan dalam banyak hal. Saudara kita di Palestina sedang mengalami ujian yang berat. Kalau kita lihat anak-anak seusia kita semua misalnya, mendapatkan kebebasan hidup bernafas dengan lega saja pun mereka membutuhkan pertolongan orang banyak. Tapi yang menjadi sulit adalah karena kita selalu saja membaca penderitaan saudara kita dengan pakai akal yang cukup rasional. Yang penting bukan saya. Pernyataan ini yang selalu membuat kita tidak cukup merasa berenergi memahami bahwa banyak orang yang jauh menderita dibanding kita. Yang penting bukan saya ini membuat kita ini cenderung tertutup hatinya. Bahwa ternyata kadang-kadang kita mengatakan diri kita sabar menjalani hidup karena ujian yang kita dapati sederhana, tidak besar. Ujian kita mungkin mendapati belajar yang capek, mendapati guru yang ribet, mendapati jam pelajaran yang panjang misalnya. Tapi kita sudah merasa rumit menjalani hidup ini. Tapi mungkin kalau kita mau sebut, melihat dialog-dialog yang singkat daripada anak-anak di Palestina, bahkan mereka merindui daripada kelas-kelas tempat mereka sekolah, karena mereka sudah terlalu lama tidak bertemu dengan teman-temannya, bertemu dengan guru-gurunya untuk kembali belajar. Inilah yang menjadi kekuatan. Kali ini mereka sedang mendapati ujian kembali. Dan sebaik-baik seorang mukmin kita awali dengan doa, kiranya Allah memberi pertolongan kepada mereka. Tangis mereka bukan hanya karena lapar. Tangis mereka bukan karena hanya tidak bisa belajar. Tangis mereka karena mereka sudah berpisah dengan orang tuanya yang tak tahu kemana. Tangis mereka juga sebab karena membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ikut menjadi orang-orang yang terintimidasi dalam kehidupannya. Kalau boleh kita lihat pemberitaan yang sampai hari ini, ternyata serangan-serangan itu tidak hanya menyerang orang-orang tertentu, bahkan rumah sakit pun sudah terserang. Bahkan rumah-rumah penduduk yang di dalamnya banyak anak-anak juga sudah terserang. Hadirin jamaah Jumat, saya hanya mengajak kita untuk menguatkan sensitivitas kita. Saat ini kita boleh bersyukur kepada Allah. Ya Allah, ternyata banyak pertolongan yang Kau berikan kepada kami. Di tengah kesukaran yang kami rasakan, hidup kami ternyata, hidup kami ini sudah lebih gembira daripada banyak orang.
Yang orang juga semakin diberi rasa takut, semakin meninggikan kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Karena mereka meyakini kemenangan itu didapatkan oleh orang-orang yang tidak meninggalkan sholatnya. Tidak semakin takut mereka sebab ancaman. Mereka tetap mengatakan la ilaha illallah. Mereka tetap mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Mereka tetap menguatkan kemampuan mereka untuk melihat agama Allah ini menjadi jalan yang paling benar. Kita lapar saja sudah takut. Kita ketiadaan harta saja sudah khawatir. Apalah lagi mungkin Allah memberikan ujian yang jauh lebih berat kepada diri kita. Nauzubillah min zalik. Kiranya kita bisa memberi jalan yang cukup berkomitmen. Apakah kita memberi berderma, memberi infak dan sedekah, menerjemahkan bantuan-bantuan kita sebagai cara kita menunjukkan rasa persaudaraan kita. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kadang-kadang mendapati makan satu hari saja, satu kali sudah mereka rasakan sebagai sebuah kegembiraan. Tidak mendengar suara bom dan letusan-letusan sudah merupakan kegembiraan. Bila mereka melihat ada pakaian-pakaian yang tentara, uniform, mereka merasa khawatir apakah mereka ikut menjadi orang yang akan dianiaya. Mungkin penting bagi kita untuk mengikuti berita-berita itu sebagai bagian dari iktibar kepada diri kita betapa Allah banyak memudahkan urusan hidup kita. Oleh karenanya, melalui mimbar ini saya menghimbau kepada kita semua untuk berdoa kepada saudara-saudara kita di Palestina selama mereka masih menegakkan kalimat la ilaha illallah, selama mereka masih menegakkan kalimat Muhammadur Rasulullah, menegakkan sholat 5 waktu, menutup auratnya, menjaga dirinya daripada fitnah, maka mereka semua saudara kita. Dan sebagai sesama saudara, prinsipnya adalah saling memberi, saling memudahkan, saling memberi masukan-masukan dan jalan keluar dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, himbauan kita adalah bagaimana kiranya mungkin kita memberikan sumbangan dalam bentuk apapun bila menjadi tanda bahwa kita ikut marah kepada dunia, karena tidak boleh ada penjajahan secara fisik lagi di dunia ini karena menyalahi daripada hak hidup manusia. Apalagi manusia yang kita sebut itu adalah orang-orang yang seagama, seakidah dengan kita. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberi energi kepada kita untuk menguatkan girah kita berislam, bertauhid dan istiqomah di dalamnya. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina selalu mendapat pertolongan dari Allah dan diberikan Allah kejayaan dalam kehidupannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.